Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis 24 Juli 2024, bertepatan dengan malam ke-22 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan petang ini kita membuka pelajaran baru dari kitab Fiqh Umdatil Ahkam di kitab Al-Buyu', kitab tentang masalah jual beli. Maka kalimat kitabul buyu' telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Dia jamak dari bay menjadi buyu', yang mana di sini definisinya adalah dimutlakkan kepada jual beli, di mana seseorang bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang dia inginkan punya orang lain dengan jalan yang halal. Seperti seseorang mempunyai 2 mobil, maka orang ini ingin memiliki mobil yang dimiliki oleh saudaranya yang punya 2. Maka dikatakan, bisa aku mendapatkan mobil yang kedua dari kamu? Kamu punya 2 mobil, dipakai 1 juga jarang. Oh boleh, dijual berapa kepada saya? Demikian dan demikian. Maka inilah dari segi makna al-bay', di mana hikmahnya seseorang bisa mendapatkan yang dimiliki orang lain dengan jalan yang halal. Maka ini dari hikmah jual beli, baik yang dimiliki oleh orang ataupun yang dijual oleh orang lain, dari makanan, dari pakaian, dari barang-barang, dan bahkan jasa. Maka mendapatkan jasa dari saudaranya seperti membuatkan rumah, memasang instalasi listrik, dan seterusnya, maka itu pun dia mendapatkan dengan jual beli, sewa menyewa, membayar dari tukang. Maka ini hikmah yang besar dari permasalahan jual beli di antara kaum muslimin. Jika tidak ada jual beli ini, bisa jadi seseorang menginginkan apa yang ada di tangan orang lain dan tidak ada jalan lain kecuali dengan mencurinya, kecuali dengan merampoknya. Maka oleh sebab itu dihalalkan jual beli sesuai dengan ucapan Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan ar-riba. Maka jual beli halal, dan ini hikmahnya. Kita bisa mendapatkan dari barang-barang yang ingin kita inginkan di rumah kita, kita butuh kepadanya, dengan jalan yang halal. Baik membeli bekas yang dipakai saudaranya, atau membeli baru di toko, atau bisa memanfaatkan jasa dari temannya, saudaranya yang ahli di bidang tertentu dan dia menginginkannya. Maka ini semuanya bisa didapatkan dari hikmah jual beli. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha 'anil munabadah wa hiya tarhu rajul saubahu bil bai'i ila rajul qabla an yuqallibahu au yanzura ilaihi
Wa naha 'anil mulamasah wal mulamasah lamsu rajul at-thauba wa la yanzuru ilaihi. Maka sebelum kita jelaskan, kita masuk kepada tarjimah dari perawi hadis, dan ini adalah seorang sahabi yang agung. Lalu apa hubungannya kita dengan sahabat ini? Kenapa kita menjelaskan dari biodata dan biografi? Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh para sahabat. Seperti di Lamiyah Syekhul Islam yang besok kita akan mempelajarinya, disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bahwa mencintai seluruh para sahabat itu adalah madhabku. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh para sahabat. Adapun kelompok ahlul bid'ah, mereka mencintai sebagian, itu juga dengan gulu, dengan berlebihan, menaikkan derajat kepada derajat lebih dari manusia, dan membenci sebagian. Maka ini perkara yang haram. Seperti kelompok Syiah dari kelompok Mubtadi'ah, dari kelompok yang dompet, salah jalan, sesat. Maka mereka melaksanakan kecintaan kepada sebagian sahabat dan gulu, mencintai Ali dan istrinya dan keturunannya Hasan Husain dan terus keturunannya dari Al-Jawad dan juga Al-Askari, dan nanti yang akhir Al-Mahdi Al-Muntadhar. Mereka menyusunnya 12 imam, dan mereka berlebihan di sini yang menganggap mereka di atas dari manusia biasa. Maka Ali dan keluarganya dinamakan para imam yang 12. Lihat bagaimana ajaran mereka. Maka mereka yang sesat ini mengatakan mereka mengatur alam raya ini. Jadi mereka tidak mati seperti manusia, tetapi yang mengatur alam raya ini. Ini dari kecintaan mereka dengan bulu. Dan bahkan mereka di bulan Muharram ini, kita melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura, maka mereka melaksanakan ibadah di Irak, di tempat kateknya dulu, tempat dibantainya Husain dan keluarganya. Maka mereka di sana melaksanakan amalan seperti amalan pramuka. Maka mereka berbaring, kemudian seakan-akan diseret, dan kemudian merayap, kemudian mereka mandi bagaikan babi berkubang di lumpur Karbala, dan seterusnya. Lebih parah lagi, mereka menampar-nampar diri jika perempuan, dan mereka menyayat-nyayat kulit mereka jika laki-laki. Bahkan ada yang terbunuh banyak, dan banyak yang keluar darah. Maka ini dianggap oleh mereka ibadah, mendekatkan diri kepada para aulia as-solihin, yakni Husain dan yang lainnya. Maka ini hulu, dan menyatakan bahwa mereka hidup dan mengatur alam raya ini jelas masuk kepada kekufuran, masuk kepada sifat ar-rububiyah untuk Allah, bahwa mereka yang mengatur alam raya. Maka mereka meyakini bahwa para 12 imam tidak mati, tetapi mereka yang melindungi kelompok Syiah dari kelompok Sunni dan yang lainnya. Maka mereka yang memberikan rizki, yang mengatur untuk orang-orang Syiah dan sebagainya. Maka mereka jika jatuh berbeda dengan kita. Di saat kita jatuh, apa yang kita katakan? Ya Allah, atau astagfirullahaladzim, kebiasaan orang Indonesia. Jatuh astagfirullahaladzim, ngoper bola salah saja ke musuh, astagfirullahaladzim. Ada. Semua astagfirullahaladzim. Salah oper pun astagfirullahaladzim. Maka di sini kita kembali jika jatuh astagfirullahaladzim ataupun ya Allah. Orang-orang Syiah di saat mereka tersandung mengatakan ya Husain. Dan itu hakikat. Semuanya ya Husain. Kaget ya Husain. Bukan ya Allah, tetapi ya Husain. Maka mereka cinta dalam keadaan gulu, dan mereka membenci, dan ini haram.
Mereka menyebut Abu Bakar dan Umar dua togut. Dan mereka menyebut keduanya orang yang merampok dari khilafah. Maka kata mereka, fitnah ini terus digembar-gemborkan sampai akhir zaman untuk menyulut kebencian sunnah dengan syiah, bahwa wilayah ataupun khilafah sepeninggal Nabi itu harusnya ke Ali, kata mereka, bukan ke Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ada yang bisa minta air sana, asir kering tenggorokan, au syaibarid. Maka di sini yang menjadi poin adalah mereka benci kepada para sahabat yang wajib kita mencintai mereka, dan benci kepada Aisyah. Bahkan sampai this time mereka mengatakan Aisyah pelacur. Padahal Allah telah menurunkan di surat An-Nur 10 ayat seperti yang kita pelajari di hadis ifik di Sahih Al-Bukhari, bahwa Allah telah membebaskan tuduhan kepada Aisyah. Maka barang siapa manusia yang masih menuduh bahwa Aisyah berzina, maka telah menyelisihi ucapan Allah dan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan kufur, yang mengatakan Aisyah pelacur, tujuannya menghancurkan ahli sunnah. Maka inilah dari kelompok sesat yang mana mereka mencintai sebagian dan membenci sebagian. Contoh yang lain, kelompok Khawarij. Maka kelompok Khawarij, mereka tidak mencintai seluruh sahabat, mencintai Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Dan yang paling dicintai Abu Dzar Al-Ghifari, karena dia sangat jauh, kehidupannya sangat zuhud dan jauh dari pemerintahan. Dan yang mereka benci adalah dua orang, Utsman radhiyallahu anhu dikafirkan, bahkan dibunuh di rumahnya. Maka mereka orang-orang Khawarij yang membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat, namun menganggap Utsman kafir, dan naik ke rumahnya bagaikan pencuri, kemudian masuk dan memenggal leher Utsman radhiyallahu anhu, dan dia membaca Al-Quran. Dan begitu pun kebencian mereka yang kedua kepada Ali, kepada orang-orang yang masuk kepada pemimpin kaum muslimin. Maka bagaimana di zaman dulu, yang mana mereka dipilih dengan majelis Asyura setelah meninggal Umar, maka dikumpulkan majelis Asyura, pilih pemimpin setelah aku, kata Umar. Sepakat kaum muslimin memilih Utsman, langsung dibayar. Setelah Utsman meninggal, sepakat memilih Ali radhiyallahu anhu, sepakat. Bagaimana jika mereka di zaman now, kelompok orang-orang Khawarij ini, dipilih pemimpin dari coblos-mencoblos, dari pemilihan umum, yang tidak dilihat kepada agama, tidak dilihat kepada bagaimana ketakwaannya kepada Allah seperti para khulafa ar-rasyidin, tapi dikarenakan banyaknya pemungutan suara. Dan pemungutan suara dari mana? Dari banyaknya uang yang dikeluarkan dari kampanye dan dari partainya yang besar, dan juga dari serangan fajar yang sukses. Maka di sini orang-orang Khawarij, mereka membenci para sahabat dan mencintai sebagian sahabat. Ini sesat. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat. Hubbus sahabati kullihim li madhabun. Mencintai seluruh sahabat itu adalah madhab kita. Maka di sini setiap kita membaca hadis, bertemu dengan sahabat, kita jelaskan di pelajaran kita Umdatul Ahkam dan yang lainnya, Sahih Al-Bukhari, untuk mencintai mereka. Tinggal caranya. Bagaimana cara kita bisa mencintai para sahabat? Dengan membaca biodata and biography. Bagaimana dia itu hidupnya dulu, diambil suri tauladan dari para sahabat. Maka ini cara agar kita cinta kepada mereka. Maka oleh sebab itu di saat kita melewati di hadis-hadis dari para sahabat, kita jelaskan siapa mereka. Maka sahabat kita malam ini di hadis Buyu ini adalah
Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri dari mana? Apakah dari Muhajirin atau dari Al-Ansar? Maka dia adalah bernama Sa'ad ibnu Malik dan dia adalah Al-Khudri. Maknanya dari kabilah Al-Khazraji Al-Madani. Berarti dia bukan dari orang-orang yang muhajirun dari Makkah, tetapi dia dari Ahlil Madinah. Maka dia masyhur dengan kunyah dan tidak begitu dikenal namanya. Dan ini nasibnya sama seperti Abu Hurairah, masyhur dengan kunyah. Namanya siapa? Ikhtilaf para ulama, yang rajih Abdurrahman ibnu Sakhr. Dan sama nasibnya seperti Abu Bakar. Dan sama nasibnya seperti Abu Umamah Al-Bahili, yang mana masyhur dengan kunyah, Abu Qatadah juga, dan yang lainnya. Maka di sini namanya Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad ibnu Malik. Dan sahabi ini barakallahu fikum seorang sahabi yang masih kecil. Maksudnya usianya masih kecil di saat Nabi datang. Namun meskipun kecil, maka dia sigharus sahabat yang sangat cerdas. Maka dia orang yang faqih. Sampai-sampai dikatakan oleh Handalah ibni Abi Sufyan, bahwa dikatakan annahu lam yakun ahadun min ahdath ashabi Rasulillah al-a'lam min Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak ada dari sahabat yang muda, dari sahabat-sahabat yang muda, karena dia dari Madinah dan Nabi datang hijrah ke Madinah setelah 10 tahun di Makkah. Maka pada saat itu Abu Sa'id mengambil ilmu dari Nabi di Madinah selama 10 tahun. Maka dia dari kecil belajar bersama Nabi seperti sekarang di halaqah. Tidak belajar dengan Nabi kelas 1 SD, SMP, SMA, habis waktu. Maka dia di halaqah seperti sekarang ini, mengambil ilmu dari Nabi di masjid, di majelis ilmu. Maka di sini dia dikatakan oleh Hamdalah anaknya Abu Sufyan, saudara dari Muawiyah, tidak aku dapati sahabat yang kecil yang lebih cerdas dan faqih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan dia meriwayatkan dari Nabi dan juga dari para sahabat yang besar seperti meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman dan yang lainnya. Dan dia termasuk dari rawi yang paling banyak hadisnya, di atas ribuan. Maka dia penjaga gawang nomor 7 dari para sahabat yang menghafal hadis di atas 1000. Maka dia termasuk dari minal muksirin fi riwayatil athar. Dia termasuk dari orang-orang yang paling banyak hadisnya, di atas ribuan, nomor 7. Maka berapa hadisnya? Hadisnya 1170. Subhanallah khair. Maka dia hadisnya sekitar 1170 hadis. Maka banyak dari hadis-hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ishada istidakhilul undur. Alhamdulillah bukan cicak. Di dalamnya ada karet. Maka inilah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan keutamaan beliau selain dari seorang pemuda yang semangat belajar, menghafal hadis 1117 hadis, dan juga menjadi orang yang faqih, tidak cukup dengan itu. Apa? La yakhafu laumata la'imin. Orang ini tidak gentar dan tidak takut dalam kebenaran. Maka dia hidup di zaman Amir Madinah, yang mana Amir Madinah pada saat itu melaksanakan khutbah untuk Id, di mana dia ingin mendahulukan khutbah dulu, kemudian sholat. Maka ini bukan dari sunnah. Sunnah dari sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Maka semua orang mendengar khutbah, kemudian sholat Jumat. Adapun
Namun sholat id kebalik. Sholat dulu. Dan barang siapa yang ingin untuk segera menyembelih, silahkan menyembelih. Maka boleh tidak mendengar dari khutbah, namun mendengar lebih baik. Mau'idhah, ceramah, menambah ilmu, menambah iman. Namun hukumnya tidak wajib. Maka pada saat itu Marwan yang merupakan amir di zamannya memerintahkan dari penggawanya untuk membuat mimbar di lapangan. Maka di saat dibuat mimbar di lapangan, kemudian di saat selesai dari takbir dan imam amir itu sudah datang, maka dia bergegas dan memang sudah mengumumkan akan melaksanakan seperti ini. Maka di saat dia akan mengarah kepada mimbar, ditangkap oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Khabar ini sahih, bukan dongeng, tetapi di sahih Muslim. Di hadis yang ma'ruf, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Maknanya amar ma'ruf nahi mungkar itu laksanakanlah. Jika mampu dengan tangan, rubah kemungkaran. Dan ini tentunya bagi pemerintah untuk menutup dari perkara-perkara yang membuat keresahan dan kesesatan. Ini urusan mereka dengan kekuatan. Atau seorang bapak bagi anak-anaknya yang ada di rumah, maka anak-anaknya yang tidur setelah adzan dibangunin, bahkan diguyur pakai air, terserah. Mau dia nanti masuk angin, terserah bapaknya. Yang penting taghyirul munkar dengan kekuatan. Bahkan anaknya nakal dan sebagainya, dijewer, dipukul misalnya. Maka ini bisa dengan tangan dirubah. Karena dia pemimpin keluarga. Di kartu keluarganya pun nomor 1. Dan masuk kepada pendalilan Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para laki-laki, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada api neraka dan jadikan istri dan anakmu takut kepada api neraka. Maka dia pemimpin. Dan juga di dalam Al-Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kalian. Maka presiden, pemimpin dipertanggungjawabkan nanti. Dan pertanggungjawabannya tidak di gedung MPR, apa yang dia lakukan 5 tahun ke belakang dan ke depan, bukan. Tetapi di hari kiamat kelak, di hadapan Allah dan seluruh manusia. Maka begitupun seorang pemimpin dari laki-laki memimpin anak dan istri akan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Anaknya disuruh main game 24 jam, tidak sholat, dan seterusnya, maka dipertanyakan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, kisahnya adalah di saat Amir Madinah pada saat itu memang meniatkan untuk khutbah dahulu. Kenapa? Agar khutbah dia didengar. Kemudian baru setelah itu sholat dari Id. Maka ini menyelisih. Maka di saat dia hendak naik ke mimbar yang dibuat, ditahan oleh Abu Sa'id, ditarik, saling tarik menarik. Disebutkan di hadis seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik, aku telah mendengar Nabi. Dia meriwayatkan hadis yang dari dirinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Idul Fitr wal Adha yakhruju ilal musalla wa yakhutubu wa yusalli thumma yakhutubu. Maka dulu Nabi keluar ke lapangan di hari Id al-Adha dan Idul Fitr.
dan melaksanakan sholat kemudian berkhutbah di depan manusia. Dan kepada nisa juga dengan hijab dohirnya. Maka di sini ini sunnah. Dikatakan oleh Abi Sa'id, dulu Nabi seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Amir, apa yang kamu ketahui itu tidak berlaku di zaman sekarang. Maka dengan marah Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, apa yang aku tahu dari Nabi itu lebih baik daripada yang kamu ucapkan dan kamu anggap itu lebih baik. Maksudnya zaman sudah berbeda. Sekarang didahulukan khutbah baru sholat, seperti sholat Jumat. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri meninggalkan. Maka inilah dari sedikit tentang Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana dia di dalam hadis ini, perawi hadis, selesai dari lafaz ini. Maka kita masuk kepada lafaz hadis. Naha anil munabadah. Maka Nabi melarang tentang jual beli bernama al-munabadah. Maka jual beli ini, jual beli yang dulu ada di zaman al-jahiliyah. Maka Islam datang setelah zaman kegelapan. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Apa maknanya? Bahwa Islam itu datang dalam keterasingan, di mana kehidupan jahiliyah dari jual beli yang sangat merugikan yang menjual dan yang membeli. Maka datang Islam mengharamkan perkara-perkara demikian. Maka di hadis disebutkan Islam itu datang dalam keadaan keterasingan. Keterasingan dari segi fikih, dari segi akidah terutama. Menyembah Allah yang satu itu suatu kebesaran dari keterasingannya. Maka di Al-Quran disebutkan di saat Nabi mengajari mereka, qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat masuk surga. Apa makna la ilaha illallah? Mereka mengetahui, tidak seperti orang-orang ajam. Makna la ilaha illallah maknanya apa? Mungkin sebagian tidak mengetahui, pokoknya tahlilan la ilaha illallah. Apa maknanya? Enggak tahu. Maknanya bagi Arab, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak illallah kecuali Allah. Maka mereka memahami tidak ada sembahan yang hak, tidak ada Lat, Uzza, Manah, Hubal. 360 patung yang ada di Makkah tidak boleh disembah illallah, hanya Allah yang satu. He is the one and only. Ini yang dipahami oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi semuanya. Maka disebutkan di dalam hadis, bada al-islamu ghoriba. Islam itu datang dalam keadaan stranger, aneh. Kenapa? Karena kelompok orang-orang pada saat itu menyembah Allah yang banyak, yang masyhur Lat, Uzza, Manah dan Hubal yang 4, dan 360 patung-patung yang ada di dalam Makkah. Maka diganti semua itu harus menyembah Allah. Maka ini perkara yang aneh. Itulah makna hadis ini, dan ini sesuai ayat di dalam surat Shad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Maknanya, wahai Muhammad, engkau menginginkan kami meninggalkan sesembahan-sembahan yang banyak diganti dengan Allah yang satu. Inna hadza la syai'un ujab. This is unbelievable. Ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Semenjak kami lahir, kami menyembah Allah-Allah, yakni ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang banyak. Maka kamu sekarang mengajak kepada Tuhan yang satu. Maka disebutkan di tafsir-tafsir, bagaimana mereka yang meminta di sana dan di sana dengan Rob yang satu semuanya akan mendengar permintaan mereka. Jawabnya nah. Maka Allah maha mendengar, Allahu Samiul Basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka di sini poin pendalilannya, Islam itu datang dalam keadaan keterasingan. Dalam akidah menyembah Allah yang satu saja asing.
Apalagi dalam permasalahan muamalah, jual beli, dan banyak perkara-perkara dari jahiliyah. Seperti jika meninggal orang dari kekasihnya, istrinya, suaminya meninggal, maka terutama jika suaminya meninggal, istrinya akan berteriak-teriak. Wah, kita perkecil suaranya. Wah, sambil menabok-nabok diri dan merobek-robek pakaian dan kancing-kancing pakaiannya. Ini adalah suatu pengejawantahan perasaan dia cinta suami misalnya. Suaminya meninggal, dikabarkan dia meninggal di medan perang. Wah, teriak, pukul-pukul, robek-robek pakaian dan sebagainya. Itu di zaman jahiliyah. Maka di Islam dilarang an-niyahah. Itulah niyahah. Seperti itu contohnya dari segi lifestyle. Dan begitu pun di sini. Naha anil munabadah. Maka Nabi melarang dari al-munabadah. Karena babnya jual beli, berarti ini jual beli di zaman jahiliyah. Maka pada saat itu sebelum Islam jual beli seperti ini. Apa al-munabadah itu? Hiya tarhu rajul thawbahu bil bay' ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanduru ilaihi. Maka sistem jual beli yang mana si penjual memberikan barang-barang yang ataupun ard di showroom ataupun di toko, nih barang-barang yang akan dijual oleh kami. Lalu bagaimana sistem penjualannya? Sistem penjualannya al-munabadah. Taraha rajul thawbahu bil bay' ila rajul. Bahwa dia akan menyimpankan pakaian diberikan kepada orang itu, maka di mana pakaian itu jatuh atau di mana pakaian itu jatuh kepada barang-barang yang dia jual, maka itu langsung sepakat dibeli. Maka perkara seperti ini dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena ini bagaikan judi. Dan ini masuk kepada bab fihi goror. Ada padanya goror, ada padanya penipuan. Seperti judi. Seperti apa bedanya melempar bola, kemudian berputar. Nomor 1 dapat hadiah ini, nomor 2 dapat gudang garam, nomor 3 dapat demikian, nomor 4, 5, 6, 7, kosong. Bayar 20.000, diputar bolanya, kebanyakan kosong. Berarti orang yang punya lotre kaya raya. Iya, itulah dari judi. Mungkin sedikit sekali mereka yang menang, dapat paling garpit 1 bungkus, ataupun dapat makanan-makanan snack dari 20.000, maka untung besar. Dan ini dari jual beli di zaman dulu, al-munabadah. Sehingga maknanya dia akan melempar pakaian kepada barang yang dipertunjukkan untuk dibeli. Maka disebutkan bahwa bay ini sudah jadi sebelum dia melihat kepada barang-barang tersebut. Maka seperti judi, barang-barang yang ada kadang-kadang ditutup, tidak diketahui, diberi nomor 1 dibuka, ternyata lebih besar dari uang modal 20.000 kita bayar, dapat paket besar bentuknya, dibuka ternyata harganya hanya 10.000, kita membeli 20.000. Maka ini dari al-munabadah. Dan sama seperti ini, wanaha anil mulamasah. Kalau tadi dilempar dengan pakaian ataupun kain, jatuhnya di mana itu milikku, tanpa dia meriksa barang, dilihat, dibuka dari plastiknya, besar, kecil, bahannya murah ataupun mahal, tidak. Yang penting lempar, jatuh di situ, itu milikmu, bayar. Seperti itu. Dan yang kedua, wanaha anil mulamasah. Maka di sini al-mulamasah adalah lamsu rajul ats-tsauba wa la yaqdur ilaihi. Maka dia hanya memegang. Jadi bagaimana bisa jadi artnya itu tertutup dan tidak jelas,
Yang penting hanya memegang, dipegang. Oh ini kayaknya bagus. Ya udahlah inilah. Dah diambil, ternyata dia itu pakaiannya koyak, ataupun dia itu terlalu kecil, atau dia itu ternyata untuk perempuan. Maka di sini kesimpulannya, dilarang jual beli yang dua ini, al-munabadah dan al-mulamasah, yang mana padanya bai'ul gharar, ada padanya penipuan, dan terjadi padanya madharah kepada yang membeli. Maka penjual sudah menyiapkan barangnya, dia tahu. Kemudian yang membeli pertama tadi dengan al-munabadah, dilempar dengan kain, jatuh di sana, itu diambil, sudah tinggal bayar. Dan yang kedua al-mulamasah, ditutup semuanya, tinggal dipegang. Oh ini kainnya bagus nih, katun. Udahlah ini. Pas dilihat ternyata bentuknya tidak diinginkan. Maka di sini masuk kepada pengharaman dikarenakan masuk kepada bai' al-gharar. Dan Nabi melarang dari bai' al-mulamasah dan munabadah. Di dalam hadis ini ada dua dari kasus mulamasah wal munabadah. Dan di sana masih banyak jenis-jenis yang lain di dalam hadis-hadis yang banyak. Namun di sini diringkas karena hadis yang diinginkan oleh penulis hadis muttafaqun alaih. Maka di sana masih banyak sistem-sistem yang merupakan jual beli dari jual beli al-jahiliyah. Dan insya Allah akan kita sebutkan di pelajaran yang akan datang. Maka dari dua jenis ini di dalam hadis Abi Sa'id yang agung ini, dan ini yang distorkan dihafal, di mana dua jual beli yang dilarang kembali dikarenakan masuk kepada sistem yang terlarang, apa? Bai'ul gharar. Membeli sesuatu yang belum diketahui. Maka ini menyelisihi hadis awal yang di pelajaran yang lalu telah kita pelajari. Di hadis yang lampau apa lafadznya? Al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Maknanya jual beli yang berbarokah itu al-bai'an bil khiyar. Seseorang yang menjual di tokonya dengan orang yang mau membeli. Maka dia mengatakan, aku menginginkan misalnya buah-buahan. Maka di depannya itu buah-buahan, ada apel, ada mangga, ada bla bla bla. Maka ini mangga berapa? Ini mangga sekilo misalnya 30.000, harum manis. Yang satu apel, ini apel Washington yang merah manis 50.000. Dan yang ini dan yang itu dan buah ini dan buah itu semuanya jelas. Al-bai'an bil khiyar. Oh ini di sini kok mahal, di sana hanya 40.000. Maka bisa menawar, ya sudah 40.000. Ini kan barangnya baru sekarang. Itu yang di sana sudah sepekan misalnya. Ya sudah, berarti kita sepakat. Apel ini turun jadi 40.000. Dilihat, dia yang milih. Maka dipilih yang di bawah, dipilih yang di atas sama. Maka ini dinamakan al-bai'ani bil khiyar. Antara yang menjual dengan yang membeli saling ridho. Bahkan bisa jadi tawar-menawar. Tidak apa-apa selama masih ada untung. Maka yang menjual boleh menurunkan. Namun kalau tidak ada untung, dia membeli 50 ditawar 40, ya rugilah, kasihan. Maka dia tidak akan menurunkannya menjadi 40 misalnya. Maka tidak apa-apa. Yang penting makna al-bai'ani bil khiyar, yang menjual mengetahui barangnya dan yang membeli pun mengetahui apa yang dia inginkan. Maka di sini tidak ada penipuan. Dan bahkan disebutkan barang siapa in bayyana, barang siapa yang dia itu menjelaskan, burika fi bai'ihima, maka orang-orang yang menjual dan dia itu jujur, tidak mentadlis, maksudnya dari tumpukan apel itu ada apel yang sudah lama dan mulai membusuk. Maka yang membusuk ini disimpan di bawah dan yang baru di atas.
Kemudian setelah itu dia ingin membeli, dia yang mengambil si penjual ini. Maka dia campur yang di atas dulu, nanti masukkan tangannya ke yang di bawah. Sehingga yang agak sedikit tua dan busuk itu sudah mulai dianggap harganya sama. Maka di sini terjadi tadlis. Di sini tidak akan diberkahi. Namun in bayana, namun jika dia jujur dan menerangkan ini demikian, maka bagus. Dan kita di Indonesia, Masya Allah, mendapatkan perkara-perkara yang bagus seperti ini banyak. Kita tanya, ini berapa semangka? Itu semangka, kalau Bapak mau beli dia asalnya 50, tapi kalau mau beli 25 pun gak apa-apa, atau bagusnya jangan. Kenapa? Itu sudah sepekan, dan orang banyak juga komplain, nanti Bapak komplain ke saya. Jadi bagusnya gak usah dibelilah, bagus. Banyak seperti itu, dan itu bagus. Sebagai tadi, di mana jika seorang yang menjual itu bayana, menjelaskan, maka dia akan diberkahi. Meskipun tidak jadi beli, atau dibeli dengan harga yang murah, namun dia diberkahi. Maka selama orang jual beli seperti ini, maka dia tahu terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada yang namanya masa waktu, di mana di saat masih segar mahal, dan di saat sudah layu dan sudah matang dan mulai busuk jelas murah. Nah di situ jika dia jujur lebih baik. Berbeda dengan menjual pakaian, maka pakaian dari Idul Fitri ke Idul Fitri ya itu saja. Tidak ada bulukan, tahu bulukan berjamur, ataupun tidak ada busuk, ada pakaian busuk. Kecuali mungkin menjadi lebih kotor atau modelnya ketinggalan, itu lain lagi. Yang jelas di sini al-bai'an bil khiyar di hadis yang pertama, di sini lawannya. Di hadis Abi Sa'id al-munabadah. Maka seorang penjual menyiapkan semua pakaian yang ada. Lalu bagaimana? Pokoknya ini pakaian siap, kata dia. Nih. Dan sistemnya dulu miskin orang-orang yang mau beli. Bagaimana? Dia akan melempar kain, masuk ke sini, ke pakaian yang di depannya. Nih, punya kamu, bayar. Seperti itu. Dan ini di zaman jahiliyah sebelum Islam. Dan yang kedua, ditutup semuanya. Hanya tidak boleh melihat, hanya memegang. Dipegang. Oh ini kainnya bagus nih. Inilah. Yaudah sepakat ya, bayar. Angkat. Ternyata lebih kecil. Bukan untuk dirinya. Untuk perempuan. Terlalu lebar. XXXXL. Kita badannya M misalnya. Atau S. Maka seperti ini jual beli di zaman dulu. Ini dilarang setelah masuk Islam. Kenapa? Merugikan pembeli. Maka apa-apa yang merugikan pembeli di dalam Islam tidak boleh. Maka pepatah Indonesia mengatakan apa? Bagai membeli kucing di dalam karung. Bunyinya ngiau, bayar. Kucing nih, saya ingin kucing bla bla bla. Dengar, pijit, ngiau, bayar kucing. Bagaikan membeli kucing dalam karung. Pas dibuka kucing garong, kulitnya rusak, budugan. Pengennya dia kucing Anggora cantik, bulunya tebal, bayar. Pas dibuka kucing garong, botak, maksudnya kulitnya rontok, berpenyakit. Maka ini diistilahkan di Indonesia dengan bagai membeli kucing dalam karung. Inilah dari munabadah dan mulamasah dan yang lainnya nanti di pelajaran yang akan datang. Maka di sini kita mengetahui agama Islam agama yang agung. Dalam muamalah tidak menginginkan sesama penjual yang muslim atau kafir dan pembeli yang muslim atau kafir di antara mereka saling mengambil uang dengan kezaliman. Maka di pelajaran yang lalu perlu ditegaskan al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqu. Di sini apa maknanya? Di dalam jual beli itu sepakat. Saya ingin ini. Ini barangnya Pak. Dilihat. Wah bagus. Sudah. Berapa harganya? 100.000. Bisa ditawar. Iyalah 90. Sudah. Sepakat 90. Baju sudah dilihat. Semuanya jelas. Dan orang yang menjual tidak berbohong. Ini model baru. Bla 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 bla. Sudah. Sepakat. Dibungkus.
Dikasih 10.000, 90.000, selesai. Malam yatafarraqo. Maka semuanya saling menawar, semuanya saling menyepakati sampai selesai. Selesai akad di saat orang ini keluar dengan barangnya dan uang sudah diterima, selesai. Kemudian setelah 1 jam, 2 jam, orang ini komplain. Biasa emak-emak mengadu, "Bang, kembalikan uang saya, bla bla." Kenapa? Ngomongnya demikian dan demikian, padahal apa? Dia bertemu dengan emak-emak yang lain. "Oh, aku membeli ini. Berapa? 90." Wah, dibodohin kamu. Kenapa? "Aku beli 70." Padahal yang satu buatan Cina, yang satu buatan Cibaduyut, Bandung, Indonesia, bagus. Beda harga, beda produksi. Akhirnya si emak-emak ini, aku ditipu 90, padahal 70. Padahal lain, dipegang dan sebagainya lain. Buatan Taiwan dengan buatan Cibaduyut. Maka dia komplainnya tanpa dalil. "Bang, kembalikan." Loh, kan al-bai'ani bil khiyar. Ibu sudah ini, bahkan saya menurunkan menjadi 90. Pokoknya kembalikan. Di sini tidak boleh dalam Islam. Dan ini merugikan kepada pembeli. Sudah dibawa dan masuk uang dan sudah diturunkan dari 100 ke 90, tidak mau. Si ibu ini karena melihat tetangganya membeli di toko lain 70, akhirnya minta. Alhasil itu di dalam ajaran Islam. Maka jika telah sepakat agar tidak doror kepada yang menjual, ya sudah sepakat sudah. Maka banyak di toko-toko ditulis, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali. Itu fitrah. Kenapa? Kok ada tulisan seperti itu? Karena setelah dia pulang, mungkin dibuka, unboxing misalnya, dimasukkan pisau, dibuka, patah dengan pisaunya dia. Paham? Unboxing, dibuka dari kotak, di video seperti COD dan sebagainya, ternyata kedalaman pisaunya merusak. Aduh, kembalikan, misalnya dan sebagainya. Maka kerusakan ada pada konsumen, bukan pada produsen. Akhirnya al-bai'ani bil khiyar datang komplain, "Bu, ini barangnya pecah nih." Taib, kita tadi menjual, Bapak menerimanya tidak pecah. Ini pecah di jalannya karena Bapak jatuh atau Bapak membukanya boxnya dengan keras dan sebagainya. Pokoknya minta dikembalikan. Ya kita sebagai produsen yang menjual tidak bisa, kita yang rugi. Saya juga membeli ini dari perusahaan. Makanya di dalam Islam seperti itu, al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Semua Islam menjadikan pembeli dan penjual dalam keadaan bahagia dalam memberi dan ridho dalam membeli. Begitupun di sini. Al-munabadah dan mulamasah, ada kedoliman pada yang menjual karena ada kedoliman pada yang membeli, karena yang membeli hanya sekedar melempar, dia harus membayar. Bisa jadi bahannya lebih kecil, bisa jadi bahannya terlalu lebar, bisa jadi bahan yang buruk dan warnanya tidak cocok. Dan begitupun al-mulamasah dengan memegang kain. Maka bisa jadi kainnya juga bagus dipegang, namun dia robek di bagian tertentu atau terlalu besar, terlalu kecil. Maka semua jual beli di dalam Islam harus saling ridho. Dan di bab ini, terutama hadis ini, bai' yang fasid adalah bai'ul gharar. Semua jual beli yang bersifat seperti ini ada padanya ketidakjelasan dan penipuan. Maka orang ini akan membeli sesuai apa yang dia lempar. Rugi saya ambil pakaian ini. Ya nasibnya kamu melempar, kenapa lempar ke sana? Coba lempar ke situ. Bagus semua barang-barangnya, sana memang barang-barangnya rusak. Dan seterusnya. Maka orang yang membeli akan rugi. Di dalam Islam tidak menginginkan seperti itu. Inilah dari sistem jual beli di dalam Islam. Maka di sini lafaz-lafaz yang ada seperti munabadah, mulamasah itu hanya contoh. Dan prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari sama. Dalam jual beli apapun dan dalam mengambil jasa saudara kita apapun sama. Kita sepakati harganya demikian dan demikian. Disepakati sudah. Tapi tidak misalnya
dia memanfaatkan dan ini memanfaatkan dari saudaranya, maka dilarang. Alhasil selesai dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di sini poin pengharaman yang ada padanya munabadah dan mulamasah bai'ul gharar, di mana dia bagaikan membeli kucing dalam karung, hanya bunyi miau. Dia inginkan kucing Anggora yang cantik, pas dia buka kucing garong yang budugan, yang kepalanya botak, kulitnya rusak, bulunya hancur dan sebagainya. Ternyata suaranya sama. Kucing Anggora pun jika dipijit bunyinya meow. Kucing garong pun meow. Sama-sama, alhasil hanya sekedar dari mendengar. Begitupun di sini al-mulam